Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rukmina Sabaria Basri. Saya adalah salah satu mahasiswi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil UAS dengan mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso. Nah, pada kesempatan kali ini, pada UAS kali ini saya memilih tema atau topik yang akan saya bahas adalah terkait dengan psikologi humanistik. Nah, psikologi humanistik ini adalah aliran dalam psikologi yang menekankan pengalaman subjektif manusia, aktualisasi diri, dan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri. Nah, aliran ini tuh muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan psikoanalisis yang terlalu deterministik dan behaviorisme yang terlalu mekanistik. Nah, psikologi humanistik ini muncul sebagai reaksi terhadap dua aliran dominan sebelumnya. Psikoanalisis dengan penekanannya pada dorongan tak sadar dan pengalaman masa lalu dianggap terlalu deterministik. Sementara itu, behaviorisme dan fokusnya pada perilaku yang dapat diamati dan respon terhadap stimulus lingkungan dianggap mereduksi manusia menjadi sekadar mesin yang bereaksi. Nah, psikologi humanistik ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang kondisi manusia. Dengan menempatkan potensi pertumbuhan, kebebasan memilih, dan pencarian makna sebagai inti, aliran ini menawarkan perspektif yang memberdayakan dan berorientasi pada masa depan. Meskipun menghadapi kritik, gagasan-gagasan inti dari psikologi humanistik ini terus relevan dan mempengaruhi berbagai bidang. Nah, ini tuh mengingatkan kita akan kapasitas luar biasa dalam diri sehingga individu itu dapat mencapai kehidupan yang otentik dan bermakna. Nah, selanjutnya adalah eksistensialisme dan psikologi humanistik. Nah, Rolome ini adalah seorang psikolog humanistik eksistensial yang penting. Ia menggabungkan pandangan Roger tentang pertumbuhan pribadi dengan konsep eksistensial tentang kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Nah, Rolme ini percaya bahwa kecemasan adalah bagian tak terhindarkan dari kondisi manusia saat kita menghadapi kebebasan dan pilihan-pilihan sulit. Nah, meskipun berbeda, psikologi humanistik ini memiliki akar filosofis yang kuat dari eksistensialisme. Nah, eksistensialisme ini dengan tokoh seperti Jean Paul, Albert, dan Soren, dia itu menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan pencarian makna di tengah keberadaan yang absurd. Nah, adapun asumsi dasar dari psikologi humanistik ini ialah yang pertama adalah fokus pada manusia utuh. Jadi psikologi humanistik ini memandang manusia sebagai individu yang utuh dan kompleks, bukan hanya sekedar kumpulan bagian-bagian atau reaksi terhadap stimulus. Nah, asumsi yang kedua ialah kapasitas untuk bertumbuh. Jadi setiap manusia ini memiliki dorongan dan potensi alami untuk berkembang, belajar, dan mencapai aktualisasi diri. Nah, asumsi yang ketiga ialah fokus pada manusia utuh. Nah, individu ini memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan dalam hidupnya, serta memiliki kemampuan untuk membentuk nasibnya sendiri. Yang selanjutnya adalah fenomenologi. Nah, psikologi humanistik ini menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka menginterpretasikan dunia mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah orientasi ke masa depan. Nah, aliran ini lebih tertarik pada potensi, tujuan, dan pertumbuhan individu di masa depan daripada terpaku pada masa lalu. Nah, asumsi selanjutnya ialah pentingnya makna. Nah, manusia ini secara intrinsik mencari makna, tujuan, dan nilai dalam keberadaan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tokoh kunci dan konsep utama. Nah, tokoh yang berperan dalam psikologi humanistik ini ada yang disebut dengan Abraham Maslow. Nah, Maslow ini adalah salah satu pelopor utama psikologi humanistik yang paling dikenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan.
Nah, ia mengemukakan bahwa manusia ini memiliki serangkaian kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Nah, di sini ada piramida kebutuhan Maslow yang tadi disebutkan. Jadi ada beberapa kebutuhan yang menurut Maslow ini adalah penting. Nah, kebutuhan yang pertama adalah psikologis. Kebutuhan psikologis ini adalah kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal. Nah, selanjutnya ialah kebutuhan keamanan, di mana kita sebagai manusia pasti membutuhkan namanya rasa aman. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yang tentunya kita memang eh, butuh yang namanya cinta dan rasa kepemilikan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan, di mana kita ingin dihargai dan memiliki eh, kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa dihargai juga. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana kita bisa berkembang dan mengasah kemampuan-kemampuan kita. Nah, tokoh kunci selanjutnya adalah Carl Roger, di mana dia ini adalah tokoh sentral lainnya dalam psikologi humanistik yang mengembangkan teori konsep diri dan terapi berpusat pada klien atau person center therapy. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait ciri-ciri individu yang berfungsi penuh. Nah, maksudnya di sini ialah ada keterbukaan pada pengalaman. Jadi di mana manusia ini mereka mampu menerima dan merasakan semua emosi dan pengalaman tanpa distorsi atau penolakan. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-cirinya adalah hidupnya itu eksistensial, di mana mereka ini hidup di saat ini dan menghargai setiap momen serta terlibat penuh dalam kehidupan. Nah, ciri-ciri selanjutnya ialah kepercayaan pada organisme sendiri, di mana mereka ini dapat mengandalkan intuisi, perasaan, dan penilaian internal mereka sebagai panduan. Ciri-ciri selanjutnya ialah kebebasan eksistensial, di mana mereka ini merasa bebas untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan mereka tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi eksternal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aplikasi psikologi humanistik. Nah, aplikasi ini adalah pertama terapi dan konseling, di mana selain terapi berpusat pada klien, aliran ini juga mempengaruhi logoterapi yang berfokus pada pencarian makna dan gestalt terapi yang menekankan kesadaran saat ini. Yang kedua adalah di aplikasi pendidikan. Nah, di mana mendorong pendekatan yang berpusat pada siswa, mempromosikan pembelajaran aktif, kreativitas, dan pengembangan potensi individu. Nah, selanjutnya ialah manajemen organisasi. Nah, di mana ini dapat mendorong praktik-praktik seperti pemberdayaan karyawan, otonomi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah aplikasi dengan pengembangan diri, di mana banyak program coaching, konseling, dan pelatihan pengembangan pribadi yang didasarkan pada prinsip-prinsip humanistik ini. Selanjutnya adalah kesehatan, di mana ini mendorong pendekatan holistik terhadap kesehatan yang mempertimbangkan aspek mental, emosional, dan spiritual selain dari fisik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kritik terhadap psikologi humanistik. Jadi, meskipun psikologi humanistik ini memberikan kontribusi besar, ternyata psikologi humanistik juga menghadapi beberapa kritik. Nah, yang pertama adalah kurang ilmiah atau empiris. Jadi, banyaknya konsep, misalnya aktualisasi diri atau pencak pengalaman itu sulit diukur dan diuji secara objektif, sehingga dianggap itu kurang memiliki dasar empiris yang kuat. Nah, terus yang kedua, kritiknya itu ialah terlalu optimis, di mana aliran ini itu terkadang dianggap terlalu optimis terhadap sifat dasar manusia, yaitu mengabaikan sisi gelap dan potensi destruktif yang juga ada dalam diri individu.
Yang ketiga ialah egosentris atau individualistik. Nah, fokus yang kuat pada diri sendiri dan pertumbuhan pribadi ini terkadang dianggap mengabaikan pentingnya konteks sosial dan tanggung jawab kolektif. Selanjutnya ialah tidak jelas, ketidakjelasan. Jadi beberapa konsep inti ini itu dianggap terlalu abstrak dan sulit untuk didefinisikan secara operasional. Nah, selanjutnya ialah implikasi dan relevansi modern. Jadi implikasinya itu ialah yang pertama pentingnya kesejahteraan mental holistik. Jadi aliran ini itu menekankan bahwa kesejahteraan bukan hanya ketidakadaan penyakit, tetapi juga kehadiran tujuan, makna, dan pertumbuhan. Nah, ini itu sejalan dengan gerakan psikologi positif yang muncul belakangan. Nah, yang dimana fokus pada kekuatan dan kebahagiaan manusia. Nah, yang selanjutnya adalah pemberdayaan individu, di mana dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan hubungan itu, prinsip humanisme ini mendorong pemberdayaan individu untuk mengambil kendali atas hidup mereka, membuat pilihan yang otentik, dan mencari jalan mereka sendiri menuju kepuasan. Nah, yang selanjutnya ialah mengatasi krisis makna. Di era modern ini, banyak orang mencari makna di luar konsumerisme dan materialisme, di mana psikologi humanistik ini menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan mendukung pencarian makna ini. Nah, yang selanjutnya adalah integrasi pendekatan. Saat ini banyak psikolog dan terapis mengadopsi pendekatan elektik atau integratif, di mana menggabungkan wawasan dari humanistik dengan teknik dari aliran lain untuk memberikan perawatan yang paling efektif. Misalnya, terapi kognitif atau perilaku itu dapat diintegrasikan dengan fokus humanistik pada nilai-nilai dan tujuan klien. Nah, baik, itulah tadi penjelasan saya terkait eh, psikologi humanistik eh, sebagai tugas akhir saya juga, sebagai tugas UAS saya juga. Eh, Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.